Ucapkan kata-kata iman dan kamu harus percaya janji Tuhan. Tahukah kamu, dalam keadaan kelemahan kita, kuasa Tuhan akan menjadi sempurna. Gak ada yang membuat kamu jatuh ke bawah kalau kita memilih untuk bangkit. Gak ada yang membuat kita lemah kalau kita memilih untuk kuat. Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Yang menentukan kita orang benar atau orang fasik adalah kalau kita kalau kita ditempa masalah, waktu kita punya pergumulan hidup, waktu derita menempa hidup kita bangkit atau kita roboh. Kalau kamu punya Tuhan dan hidupmu benar, kamu tahu kalau kamu akan bangkit. Yang pertama, hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan, tapi oleh firman Tuhan. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Miskin atau bokek tidak menentukan hidup kita bahagia. Hidup kita bukan dari roti saja, yang artinya kaya miskin tuh bukan jaminan kita bisa bangkit dari kesusahan. Apapun yang menempa hidup kita, mau penderitaan, kekayaan, mau berkat atau masalah, kita akan tetap bangkit kalau kita percaya dengan firman Allah. Mari bawa semua pergumulanmu pada Tuhan. Tiap masalah datang, nomor 1 tuh jangan lari sama orang, lari dulu sama Tuhan. Bawa dulu pergumulanmu sama Tuhan dan minta hikmat dari Tuhan. Kita bisa saja masuk ke kamar dan berdoa. Tanya apa yang harus kita lakukan. Aku kalau lagi banyak masalah atau pusing, aku kadang-kadang gak bisa ngomong sama orang. Justru aku stres, aku diam, dan aku bawa dalam doa. Tuhan tolong aku. Kalau Tuhan gak ngomong, aku gak tahu harus gimana. Dalam firman Tuhan berjanji bahwa gini, Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatunya padamu. Yohanes 14 ayat 26. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengikatkan kamu akan semua yang telah kukatakan padamu. Keren banget kan? Kalau kita lagi stres banget dan larinya ke Tuhan, Tuhan tuh kasih jawaban. Tuhan kasih jawaban yang singkat, jelas, dan padat. Satu kata saja dari Tuhan membuat kita mengerti segala sesuatu. Miliki pengharapan di dalam Tuhan dan percaya sama janji Tuhan. Waktu kita ditempa masalah, kadang-kadang tuh iblis tuh suka kerjanya begini. Iblis tuh lewat setiap kebetulan demi kebetulan kita. Kok pas banget ya? Kok begini banget ya? Contoh, kemarin teman aku cerita sama aku. Katanya dia ketemu sama peramal dan bilang gini, jodohmu susah, nasibmu jelek, kamu bakal kere. Lalu tiba-tiba bener temanku tuh putus sama pacarnya. Dia putus nyambung. Pacaran gak pernah jadi dan gak pernah nikah-nikah. Udah gitu usahanya macet. Terus dia ngomong gini, ih
bener banget loh kata peramal itu. Iblis tuh kerjanya lewat kebetulan demi kebetulan. Hei, denger baik. Jangan percaya dongeng nenek moyang, kata firman Tuhan. Kita mesti percaya janji Tuhan. Masalah boleh terjadi dalam hidup kita, tapi kita pegang firman Tuhan. Di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan tahu apa yang kamu butuhkan. Tuhan tahu apa yang buat kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tapi memberikan masa depan penuh dengan harapan. Jadi kita jangan takut, pegang selalu janji Tuhan. Seseorang yang lahir dengan cacat tubuh, maaf ya, dia bisa merespon dengan mengasihani dirinya sendiri. Merasa nasibnya, kenapa sih lahir cacat? Putus pengharapan. Siapa yang mau sama orang cacat? Bisa jadi apa aku ini? Masih ada orang-orang yang menjadi terpuruk karena keadaannya. Tapi tahukah kamu, dia bisa merespon yang benar. Orang yang merespon yang benar, dia akan bangkit, percaya dengan janji Tuhan, dan dia akan belajar sungguh-sungguh. Dia akan bangun hidupnya dan berkarya dengan luar biasa, sehingga hidupnya bukan menjadi beban, karena orang yang cacat selalu akan dipikirnya menjadi beban. Maka itu banyak orang tua yang tidak mengasihi anak-anaknya yang cacat, karena mereka berpikir, wah percuma nih aku gedein, aku sudah tua, pasti tidak diurusnya. Tapi kalau mereka percaya bahwa, hei, enggak, Tuhan ciptakan aku begini, karena Tuhan punya rencana buat hidupku. Dan menjadi berkat, bukan menjadi beban. Yohanes 9 ayat 1-3. Orang yang buta sejak lahirnya. Ayat pertama. Waktu Yesus lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya berkata kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Orang yang lahir tidak sempurna menurut ukuran manusia. Tuhan punya rencana buat mereka. Kalau misal kamu atas izin Tuhan punya penyakit dalam tubuhmu, kamu harus miliki iman dan mengulang-ulang kembali firman Tuhan dalam Yohanes 11 ayat 4. Yesus berkata begini, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Kalau kamu punya penyakit, jangan hidup dalam keadaan hidup. Dengan firman Tuhan, bangkit dan katakan, penyakit aku ini akan mendatangkan kemuliaan Tuhan. Aku akan disembuhkan. Ucapkan kata-kata iman dan kamu harus percaya janji Tuhan. Tahukah kamu dalam keadaan kelemahan kita, kuasa Tuhan akan menjadi sempurna. Waktu kita merasa nggak bisa apa-apa, kita merasa nggak mampu, kita nggak punya kelebihan apa-apa, justru Tuhan akan pakai kita. Dengar baik-baik, Tuhan tuh punya hobi memakai hidup orang-orang yang justru merasa bodoh, merasa nggak berharga, nggak layak, nggak bisa apa-apa,
lemah dan hina. Tuhan tuh suka pakai orang-orang begitu. Aku tuh juga gak bisa apa-apa. Semuanya serba pas-pasan. Masak pas-pasan, jahit gak bisa, paling jahit kancing. Aku nih bisanya apa sih? Aku putus asa dengan hidup aku sendiri. Hidupku hancur, ngerasa gak berharga, gak layak. Aku memandang rendah diri aku sendiri, merasa hina. Tapi justru Tuhan pakai aku dan aku menjadi berharga. 1 Korintus 1 ayat 27-29. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Mari belajar merespon dengan benar. Tidak ada yang bisa menghancurkan kamu kalau kamu memilih bangkit dan bangun kehidupanmu. Tidak ada yang bisa melukaimu kalau kamu memilih untuk memaafkan. Nggak ada orang yang menghancurkan kamu kalau kamu melepaskan saja. Ada orang yang patah hati nggak bisa move on. Kamu biarkan diri kamu kecewa dan larut dalam kesedihan, penolakan dan keputusasaan, dan memilih untuk bunuh diri. Itu respon yang salah. Ayo, respon yang benar. Move on. Dunia tidak selebar daun kelor. Respon kita dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita yang menentukan kemenangan kita. Bukan keadaan, tapi respon kita dalam menghadapi segala sesuatu dalam hidup kita yang menentukan kemenangan kita. Kamu bisa memilih untuk bangkit atau terpuruk, tergantung dari responmu, bukan keadaanmu. Reaksi-reaksi yang salah dalam masalah. Yang pertama, selalu berasumsi atau mengambil kesimpulan sendiri. Orang gak begitu, kita mikirnya begitu. Asumsi-asumsi terus. Contoh, aduh, gak ada nih yang suka sama aku. Aduh, teman-teman pada gak suka sama aku deh. Itu asumsi. Asumsi terus. Contoh lagi, jangan-jangan kalau aku bilang sama atasanku nanti, atasanku marah sama aku. Tapi kan belum tentu atasannya marah. Yang kedua, respon yang salah adalah khawatir yang belum tentu terjadi. Banyak gak yang gitu? Contoh, aduh kalau naik pesawat, pesawatnya jatuh, ntar aku mati. Jadi gak pernah naik pesawat. Kemudian respon yang salah lagi, aduh kalau aku putus sama pacarku nanti masih ada gak yang mau sama aku? Oh iya, aku pernah ngobrol nih sama teman aku yang masih pacaran. Dan dia cerita kalau pacarnya tuh suka morotin duitnya. Padahal temanku ini cewek. Temanku tuh cantik dan pintar. Aku tanya, kenapa kamu pertahanin dia? Dia jawab, ya kalau putus belum tentu dapat yang lebih bagus. Mungkin dapat yang lebih parah. Asumsi, khawatir yang belum terjadi, ini respon yang salah. Terus respon yang salah yang ketiga, mengasihani diri sendiri. Kayak tadi orang yang cacat bisa bangkit atau malah mengasihani nasibnya sendiri. Korban mental, menyalahin orang lain, hidupku rusak, salahin orang tua,
karena broken home. Terus kalau rumah tangga berantem, korban mental, merasa dinista, merasa terluka, merasa ditekan. Padahal setiap masalah rumah tangga gak mungkin salah satu doang. Pasti dua-duanya ada kontribusi dalam masalah. Yang terakhir, di tengah masalah, aku ulangin yang pertama. Kita hidup tidak ditentukan oleh keadaan, tapi firman Tuhan. Yang kedua, belajar merespon yang benar, jangan merespon yang salah. Yang ketiga, miliki iman, ubah sudut pandang. Selalu ada yang baik dalam keadaan tidak baik. Kita kan punya kultur gitu. Udah ketabrak, untung aku gak mati, bener gak? Rumahnya kebakaran, untung aku gak di rumah, bener kan? Selalu ada hal baik dalam keadaan tidak baik. Aku yakin begini, orang beriman itu harusnya percaya bahwa Tuhan itu selalu terlibat dalam hidup kita. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Waktu kita mengalami kesusahan, bisnis sepi, kerjaan macet, gaji dipotong separuh karena masa COVID kemarin, pegang firman Tuhan, berapapun yang kita terima, belajar cukupkan diri, dan percaya janji Tuhan. Ubah sudut pandang itu contohnya, wah parah nih, suamiku gak cukup nih gaji segini. Loh, ini kan sudut pandang. Kenapa tidak bisa mengucap syukur? Aku mau ngasih contoh nih tentang sudut pandang yang lainnya. Misal, suami cuek, tidak perhatian, tidak romantis, pekerja keras. Ibu-ibu yang responnya salah malah marah-marah dan ngomong ke suaminya, kamu sudah gak perhatian sama aku, gak ada waktu sama aku. Pulang on time kek, makan bareng, jangan kerja terus. Akhirnya sama suaminya dingin, mulai cuek sama suaminya. Jujur, dulu aku pernah mengalaminya, marah sama suamiku. Tapi aku mulai belajar dewasa untuk merespon yang baik dan ubah sudut pandangku. Kalau suami sudah melakukan kewajibannya, sebagai istri fokus pada kelebihannya, jangan kekurangannya mulu, komplain-komplain terus. Menurut aku, lebih baik gila kerja daripada gila wanita. Aku bersyukur suamiku fokus kerja. Jadi tidak ada waktu untuk fokus ke wanita lain. Sama nih, gantian suami juga. Jangan fokus dengan kekurangan istri. Jangan karena istri gak perhatiin penampilannya dan selalu pakai daster di rumah dan gak pernah dandan, mulai lirik-lirik ke cewek lain. Emang rumput tetangga lebih hijau. Asal kamu ada uangnya, ada barang. Ada uang, ada barang. Jangan komplain-komplain terus. Udah, jangan bandingin istrimu dengan istri orang lain. Lihat kelebihan pasanganmu, istrimu setia, istrimu lemah lembut. Udah ucap syukur saja. Aku tutup dengan ini. Aku lihat rumah tangga dengan masalah yang sama. Kok ngejalaninya bisa beda ya? Yang satu bahagia, yang satu enggak. Masalahnya di sini, sudut pandang. Selalu fokusnya sama masalah. Selalu fokusnya sama kekurangan.
Sementara yang ini sebenarnya masalah tetap ada. Tapi dia makin ngertiin suaminya, makin ngertiin istrinya. Dia bisa terima kekurangannya, dia bisa menghargai perbedaannya. Sementara yang di sini gak bisa mau menerima, selalu menuntut pasangannya untuk berubah terus. Lah, kita kan gak bisa merubah orang, betul gak? Cuma Tuhan yang bisa merubah mereka. Kita respon yang salah tuh gini, selalu fokus sama kekurangan, selalu fokus dengan masalah, komplain, bandingin sama orang lain. Gak akan ada bahagianya. Kalau kita bisa melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda, sebenarnya banyak kebaikan Tuhan buat kita.